Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Selasa tanggal 13 Januari 2026. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama, seperti biasa kita akan coba lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG. Ini hari ini cukup volatile ya untuk IHSG. Tadi di sesi kedua jam berapa itu ya, agak lupa. Untuk IHSG turun cukup dalam, bahkan sempat 2%-an lebih kalau nggak salah ya tadi. Cuman ditarik naik lagi ya, mungkin atau apa tadi. Mungkin buat teman-teman yang punya informasi tentang tadi ada sentimen apa, mungkin kalau ada sentimen bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau secara teknikalnya sih ini masih normal ya, kalau kita lihat eh, teknikalnya masih aman semoga aja, dan tadi sempat turun lumayan dalam ke 8.700-an dan ditarik naik lagi close di 8.884, turun 0,58% aja ya. Jadi ini secara teknikalnya trennya masih bullish, belum patah bullishnya. Jadi semoga aja untuk bulan ini masih berpotensi buat nguji 9.170 80-an ya, ini untuk area resistennya untuk IHSG. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG. Coba kita lihat untuk transaksinya. Hari ini tanggal 12 Januari ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini sebagian masuk, tapi cukup banyak juga yang keluar ya untuk asingnya. Dan untuk hari ini yang paling banyak didistribusi oleh asing itu ada saham Bumi. Asingnya hari ini keluar 437,9 M ya, dan perlu hati-hati untuk saham Bumi ini karena harganya udah cukup tinggi. Walaupun hari ini tadi koreksi lumayan dalam, ada ditarik naik lagi, cuman asingnya jualan ya hari ini 437,9 M. Dan dari minggu lalu sih untuk sebagian investor asing itu udah mulai taking profit dengan jumlah yang cukup besar. Oke, selain di saham Bumi, untuk hari ini untuk asingnya juga keluar ya di saham Raja 285,9 M. Kemudian di BBCA hari ini ditutup merah ya, kalau nggak salah BBCA juga di distribusi asing 279,6 M. Ya, ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing hari ini. 3 saham ini aja ya yang nilainya cukup besar. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini, yang pertama ada saham Bank BRI, asingnya net by 234,5 M. Kemudian Antam ya, Antam hari ini tadi sempat turun kemudian naik lagi, asingnya akumulasi 214 M. Bukan hanya di Antam ya, di BRMS, MTK juga hari ini asingnya masuk lagi, dan harga emasnya itu hijau ya, hari ini naik cukup tinggi untuk harga emas, lanjut bullish, dan mungkin itu secara tidak langsung mempengaruhi harga saham-saham di sektor emas. Kemudian di Telkom, Adaro juga hari ini asingnya masuk ya, untuk Adaro naik hijau sih, hijau 2% atau 3%-an nanti kalau sempat kita cek ya untuk Adaro. Cukup volatile juga hari ini. Oke, itu untuk saham-saham yang paling banyak dibeli asing ya. Ini ada Bank BRI yang pertama, Antam, Telkom, Adaro. Kalau lihat transaksi hari ini sih semoga aja turunnya IHSG ini koreksi wajar. Semoga aja sih seperti itu, apalagi kalau kita lihat di sini perlawanannya dari harga 8.700-an ke 8.800-an kan itu lumayan kuat ya berarti. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG. Coba kita lihat gimana untuk kondisi market secara global ya. Untuk kondisi market secara global, yang pertama ini kita akan cek untuk Bitcoin ya. Bitcoin koreksi masih di area konsolidasinya.
BTC USD ya kemarin gagal breakout tanggal 5-6 Januari dan ini sideways sih, cenderung konsolidasi di area 90 ribuan ya. Jadi untuk Bitcoin mending wait and see aja dulu, atau mungkin teman-teman yang punya informasi atau ada sentimen bagus ya, disclaimer kalau buy ya. Ini sih secara eh, jangka panjangnya sebenarnya harga-harga sekarang untuk Bitcoin ini lumayan koreksi lumayan dalam ya, dan ini polanya cenderung sideways dari tanggal 22 November ya, dari bulan November sampai hari ini cenderung konsolidasi untuk Bitcoin. Jadi tinggal secara teknikal biasanya ya tinggal lihat aja apakah breakout di atas resisten kuatnya atau jebol support. Kalau berhasil break di atas 94 ribuan ya lanjut bullish lagi, naik lagi ya. Dan mungkin seperti itu ya untuk Bitcoin, masih pantau support resistennya. Kalau di harga 90 ribuan ini sih sebenarnya nanggung ya, kalau mau masuk untuk swing nanggung. Oke, itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan cek harga emas ya. Pas video ini kita buat, waduh ternyata udah di 4.600-an ya, sangat tinggi sekali. Untuk emas ini bentar lagi apakah bisa ke 5.000 ya, nggak menutup kemungkinan, nggak ada yang nggak mungkin. XAU USD naik setinggi ini karena ketidakpastian geopolitik secara globalnya yang mendukung harga emas setinggi ini ya. Jadi safe haven ya. Kalau banyak investor yang khawatir masuk di safe haven, harganya naik untuk emas, dan untuk target price-nya masih di sini. Ini buat level baru untuk emas ya. Jadi emang trennya beneran bullish ya, emang benerannya bullish. Secara teknikal target price-nya di 4.690-80-an mungkin kalau mau taking profit mendekati level itu, dan ketika trend bullish itu amannya follow trend ya. Jadi kalau mau ambil posisi ya ambil buy, jangan sell. Itu mungkin yang di futures ya, ini ambil buy dan cari momentum yang bagus kalau mau follow trend. Tapi kan untuk follow trend jangka pendek ya, kalau untuk trading scalping jadi bisa time frame menit, jam ya, disclaimer ya. Mungkin buat patokan aja, untuk resisten kuatnya target price-nya itu di 6.000, di 4.600 mendekati level 4.690-an, yaitu untuk resisten kuatnya, dan supportnya cukup dalam di 4.380. Jadi untuk emas ini kalau tiba-tiba ada sentimen yang negatif untuk emasnya ya ada potensi langsung ke support. Kapan ya bakal turun ya, kita tunggu aja. Semoga aja sih, harapan saya pribadi berharap untuk emas segera turun. Tapi kalau lihat sentimennya kayaknya agak berat ya buat emas bisa balik lagi di harga 3.000-an ya. Kita lihat aja sih untuk perkembangannya ke depan gimana, apakah bakal terus berkonflik ya, dan konfliknya makin panas antara negara-negara yang punya super power itu atau enggak ya. Oke, itu untuk harga emas, trennya bullish dan secara tidak langsung mempengaruhi sektor-sektor emas juga ya. Saham-saham emas pada naik cukup tinggi dan diminati oleh investor asing juga. Oke, itu untuk emas. Selanjutnya untuk nilai tukar rupiah ini yang mengkhawatirkan ya, apakah tadi itu long short cukup dalam karena nilai tukar rupiahnya ada di 16.800 ya. Ini yang perlu kita waspadai dan selalu kita pantau ya untuk nilai tukar rupiah ini. Kalau sampai lemah di atas 17.000, waduh itu nggak tahu gimana IHSG ya. Tadi aja udah angkatan mau long short itu untuk IHSG. Tapi ya tetap ya harus waspada, nggak ada salahnya buat pasang antisipasi di saham-saham yang udah naik cukup tinggi, mungkin ya udah floating profit ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, itu untuk IHSG. IHSG trennya bullish, tapi untuk nilai tukar rupiahnya mulai agak mengkhawatirkan ini kalau nggak ada perhatian khusus dari pemerintah kita supaya bisa menguat ya. Gimana kebijakan bank sentral nanti kita lihat apakah bakal menaikkan suku bunganya atau enggak ya. Oke, kalau BI menaikkan suku bunga ya ada potensi rupiah bisa sedikit menguat mungkin dalam waktu pendek, tapi ya resikonya nggak terlalu bagus untuk indeks saham ya kalau sampai BI menaikkan suku bunganya. Ya kita lihat aja nanti kebijakannya gimana ya, semoga itu yang terbaik lah.
Oke, itu untuk nilai tukar rupiahnya hari ini untuk indeks Asia didominasi hijau ya. Jadi IHSG-nya aja ini yang nggak terlalu bagus, sedangkan untuk Nikkei, Hang Seng, Kospi, indeks-indeks utama Asia ditutup hijau. Mudah-mudahan besok IHSG juga bisa langsung hijau di awal market ya. Mudah-mudahan, tapi tetap hati-hati, ini harga indeksnya udah cukup tinggi dan nilai tukar rupiahnya agak mengkhawatirkan, jadi tetap pantau market ya. Kalau mau entry ya di saham-saham yang masih di bottom dan valuasinya murah. Jadi kalau misal terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, untuk saham-saham seperti itu mungkin turunnya nggak terlalu dalam ya. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Kita langsung aja ke saham yang pertama ini yang akan kita bahas ya, perbankan dulu ya, yang selalu kita ikuti ini karena banyak yang nyangkut termasuk Bank BRI ya, saya baru kemarin entry sih di saham ini karena cukup menarik. Resikonya nggak terlalu dalam dan mungkin kalau melihat IHSG udah di pucuk, saham seperti ini fundamentalnya bagus masih di bawah, nah itu cukup aman buat dibeli untuk saat ini. Tapi disclaimer ya, ini bukan ajakan ya, karena ya saham-saham seperti ini ya harus sabar ya. Dan ya nggak terlalu volatile juga ya sampai hari ini pun ketika IHSG dan saham-saham yang lain cukup volatile untuk saham Bank BRI, Bank BCA, Mandiri itu nggak terlalu volatile ya itu aman lah kalau yang pengen cari saham yang cukup aman dan nggak bikin deg-degan mungkin Bank BRI bisa jadi pilihan. Untuk Bank BRI sendiri support resistannya masih sama ya, support kuatnya di 3640, beberapa hari kemarin nguji support cuman masih dijaga. Sampai hari ini semoga aja masih dijaga terus sampai minggu ini nggak jebol di bawah 3640 ya, masih pantau level ini supportnya dan resist terdekatnya di 3760-70-an. Terus secara teknikalnya, broker sampingnya hari ini asing masuk di 234 M di Bank BRI dan kalau kita lihat Bank BRI hari ini tanggal 12 di akumulasi asing ya, ini asingnya masuk ZP, YU, BK, broker-broker asing ya, dibandingkan yang keluar ya jauh lebih banyak asing masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell, banyak retail-retail mungkin yang nggak sabar di saham Bank BRI, pindah ke saham yang lain. Semoga aja mendapatkan saham yang terbaik ya. Dan kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya juga nggak terlalu ramai, belum ya, belum terlalu ramai. Untuk teknikalnya masih aman di bottom, jadi kalau mau entry disclaimer ya, yang penting sabar aja dan mungkin eh ya jangan terlalu banyak lah untuk portofolio di saham ini ya, buat teman-teman yang tipikalnya trading atau scalping mungkin ada saham-saham yang lebih volatile, yang lebih menarik. Tapi disclaimer juga kalau mau investasi untuk jangka panjang dan mau cari aman ya saham ini bisa jadi pilihan. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA ya. BBCA hari ini juga turun ya dan asingnya keluar turun 1%-an ke area support 8.025. Tadi sempat nyentuh level 8.000-nya dijaga ya, jadi secara teknikalnya masih cenderung sideways seperti ini untuk saham Bank BCA. Ini di area support sih, jadi kalau mau tiktokan ambil di BBCA disclaimer. Tapi kalau untuk trading atau swing kayaknya ada saham-saham yang lebih volatile. Tapi kalau untuk cari saham yang aman ya selain Bank BRI tadi, Bank BCA juga bisa dimasukkan ke list saham-saham yang aman buat dibeli ya untuk saat ini. Ya, ketika IHSG-nya di pucuk, saham-saham ini masih di bawah. Oke, itu untuk Bank BCA-nya. Coba kita akan cek untuk transaksinya hari ini gimana. Untuk BBCA didistribusi oleh asing ya. Hari ini asingnya net sell 279,6 M. Lumayan sih dan nggak terlalu rame juga. Jadi udah nggak terlalu rame asingnya jualan, harga sahamnya turun. Ya walaupun seperti itu secara teknikalnya menarik sih. Jadi yang penting sabar aja.
Hari ini asing pada keluar ya, ini broker-broker asing ada KZ, ZP, RX, CC, BK, AK, versi asing net sell. Untuk lokalnya yang akumulasi ini SQ ya, SQ akumulasi BBCA sendiri, sekuritasnya maksudnya. Jadi ya mungkin masih masih seperti ini untuk polanya ya, masih cenderung konsolidasi seperti ini untuk Bank BCA kalau masih sepi. Jadi kalau mau untuk trading swing mungkin nunggu ramai ya. Tapi untuk invest ya disclaimer kan untuk invest jangka panjang. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Inet yang makin turun aja ya setelah reg issue, dan reg issue-nya kan di 2.250. Ya nggak heran kemarin kalau kita hitung-hitung kalau nggak salah itu harga keseimbangannya lah ya, simpelnya seperti itu ada di 400-an dan ini mendekati harga itu. Jadi ya buat teman-teman mungkin yang newbie atau baru pemula di saham sih sementara mungkin jangan apa ya, ya mungkin lihat aja dulu ya, wait and see dulu untuk saham-saham seperti Inet ini yang reg issue di harga yang cukup tinggi. Karena mungkin buat teknikalnya aja ya untuk sahamnya ini untuk Inet, kalau misal masih turun itu support kuatnya di 388. Nah, kalau di 388 ini mau buy itu cukup bagus ya. Secara teknikal bagus, secara eh, ya kalau kita analisa dengan reg issue-nya di 250-an dan harga tertinggi sebelum reg issue ada di 700-an mendekati level itu, ya di 380-an itu cukup menarik buat di buy ya. Ya kalau bisa turun ke area sini mendekati level ini, disclaimer kalau mau berspekulasi buy, nanti tinggal kalau mau antisipasi misal jebol atau turun di bawah 390. Oke, itu untuk Inet ya. Selanjutnya, oh ya belum kita lihat untuk transaksinya gimana hari ini Inet. Ingat hari ini tanggal 12 di distribusi MG cukup banyak 64 M ya, dan market maker utamanya XLMG ya. Untuk XL-nya net B 19,4, nggak tahu ini yang nyangkut apakah retail atau bukan. Karena untuk XL untuk sekarang itu emang nilai transaksinya paling besar ya kadang di IHSG. Tanggal kemarin aja tanggal 9 hari Jumat yang paling paling ramai frekuensi transaksinya dan value transaksinya paling besar itu XL. Nggak cukup menarik mungkin ya, banyak pemain-pemain besar yang tertarik buat trading di pakai broker ini. Jadi belum tentu retail dan bisa jadi retail juga karena banyak retail yang pakai. XL-nya sendiri nyangkut 19M, rata-rata belinya di 500, harga penutupannya hari ini di 490, berarti floating loss untuk hari ini aja sekitar 10 poin ya, 10 poin. Untuk Inet ya, berarti di sini ya untuk support kuatnya di 390-an ya, mungkin bisa pantau mendekati level ini. Kalau mau entry dengan jumlah yang banyak, tapi kalau mau scalpingan kira-kira ada tanda-tanda pullback naik ya disclaimer kalau buy ya. Support terdekatnya di sini di 460. Kalau misal besok turun mendekati 450-an ini, 450, 454, bisa ada tanda-tanda pullback. Disclaimer kalau mau scalpingan, siapa tahu technical rebound bisa ke 500-an kan lumayan ya. Oke, itu untuk saham Inet. Selanjutnya kita cek saham Wifi ya. Wifi turun cukup dalam 5%-an dan close di 3.200. Secara teknikalnya ini gimana ini untuk saham Wifi? Setelah histori supportnya ya di sini ya di 3.120-an, mungkin kalau besok bisa turun mendekati level 3.120-an ada tanda-tanda pullback naik.
disclaimer ya, kalau mau buy ini secara technical sih nggak terlalu bagus untuk hari ini. Jadi besok di awal market jangan buru-buru buy, apalagi kalau sampai jebol di bawah 3120 dan nggak bisa pullback lagi, ya wait and see aja lah ya. Coba kita lihat untuk transaksi WIFI hari ini tanggal 12 Januari nggak terlalu ramai dan asingnya sendiri net sell. Lokalnya yang akumulasi CC 22,4 M, sebagian retail-retail juga masuk, harga sahamnya turun. Yang jualan LG, KI, MG, net sell 10 belasan M ya. Jadi untuk besok kayaknya sih kalau masih sepi ya bisa jadi, kalau nggak sideways ya hati-hati aja kalau jebol di bawah 3.100-an. Oke, itu untuk saham WIFI. Selanjutnya ini kita akan cek saham Antam ya, yang hari ini masih hijau. Tadi cukup volatile untuk Antam ini ya, sempat naik lumayan tinggi bahkan ke 3490. Mungkin buat teman-teman yang udah merasa cukup profitnya di taking profit, habis nyentuh resisten malah tiba-tiba longsor ke area support. Jadi yang udah taking profit di atas dan ambil lagi di support ya memaksimalkan profitnya, memaksimalkan volatilitas market. Dan posisi sekarang di 3830 itu di tengah-tengah antara support sama resist, jadi sebenarnya kalau mau buy pun agak nanggung ya, kalau mau buy agak nanggung. Tapi disclaimer juga karena harga emasnya cukup tinggi ya, hati-hati terus untuk harga emas bullish. Siapa tahu untuk Antam bisa break di atas 3940 ya, bisa ke 4.600-an. Itu untuk target price selanjutnya kalau emang Antam untuk minggu ini atau bulan ini bisa break di atas 3950 dan tidak disertai distribusi oleh asing, ya kemungkinan ngejar ini ya. Karena ya apalagi kalau kita lihat apa ya, rupiahnya melemah, harga emas globalnya naik ya, otomatis harga minyak, harga minyak, harga emas per gramnya itu ya cukup tinggi ya. Ya, jadi kalau sekarang di 4.600-an US dollar per troy ounce untuk emas dunianya ya, kalau kita rupiahkan beli di Antam mungkin di atas 2,5 juta. Ya mungkin seperti itu, atau ya coba teman-teman cek ya. Saya nggak mengikuti itu untuk harga emas di harga emas Antamnya berapa. Cuman kalau nggak salah ya sekitar itulah 26 atau 27, wah hampir 3 juta ya. Ya harusnya kalau harga emas tinggi, pendapatan Antam juga cukup tinggi dan itu kan bisa jadi sentimen positif secara fundamental untuk saham Antam. Oke, itu untuk Antam ya, masih pantau resistnya di sini, siapa tahu besok masih bisa hijau dan kalau break di atas 3940 kalau mau follow trend. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya kita cek MDKA, ini juga naik cukup tinggi padahal tadi sempat ke sempat naik lumayan tinggi ya, tadi itu sempat mencoba break di atas 3292830, tapi tiba-tiba longsor di sesi kedua, ditarik naik lagi habis itu, dan secara teknikal cukup bagus, ini berhasil break di atas 2830 untuk MDKA. Dan dibandingkan Antam sama BRMS ya, hitungannya MDKA harganya masih di bawah ya. Secara teknikal loh, ini secara teknikal bukan valuasi. Kalau valuasinya kayaknya Antam lebih murah ya. Untuk MDKA sendiri karena ini berhasil break di atas 2830, jadi untuk besok hari Selasa ya pantau aja semoga nggak jebol ya. Ya kalau misal besok koreksi dan di area support 2840-30 ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau buy di area sini semoga plannya seperti ini, semoga ya. Itu untuk MDKA secara teknikal pantau 2830. Untuk transaksinya, oh ya kita belum cek tadi untuk Antam.
Antam itu asingnya masuk ya, dan yang masuk itu hari ini untuk asing di saham Antam ada AK, ZP, YU, BK, CC versi asing ya, dan asingnya masuk. Dibandingkan yang keluar ya jauh lebih banyak asing masuk. Jadi Antam hari ini diakumulasi oleh asing, didistribusi oleh lokal, dan untuk broker-broker lokal yang keluar ini NI, XL, CC, XI ya. Untuk saham Antam, dan untuk MTKA juga asingnya Netbuy hari ini yang masuk ada AK, ZP, BK versi asing. Ya, jadi dibandingkan yang keluar asing lebih banyak masuk. Untuk lokalnya sendiri Netsel dan breakout ya ini untuk MTK secara teknikal, jadi besok pantau 2820. Kalau bisa bertahan di atas itu ya kemungkinan bisa lanjut bullish mudah-mudahan untuk MTK. Dan target price-nya cukup tinggi ya untuk belum kita ukur. Kita cari target price MTK ini kalau misal besok lanjut bullish ada ke 4.800-an. Cukup tinggi. 3.800-an, sorry ya, 3.800-an. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita cek BRMS. BRMS juga cukup volatile, tadi turun lumayan dalam ya, mendekati supportnya di 1130, langsung naik. Langsung naik close di 1260, masih ditutup surplus 2,4% ini untuk saham BRMS. Dan sejauh ini kayaknya belum distribusi banyak sih untuk BRMS. Hari ini asingnya masih net buy, malah masuk lagi dengan jumlah yang lumayan. 105,9 M ya, dan nilai transaksinya juga cukup ramai, 1 triliunan lebih untuk hari ini. BRMS hari ini tanggal 12 itu asingnya net buy ya, ini dibandingkan yang keluar ya lebih banyak asing masuk. Untuk lokalnya net sell, dan secara keseluruhan hari ini yang scalping atau trading di saham BRMS ada XL, CC, AK. AK-nya masih net buy 30 M-an. Untuk besok ya di 1360. Oh, ini harusnya candle-nya merah ya. Soalnya tadi kan opennya di 1280 ya, jadi ngegas dulu di awal market open gap atas, naik langsung longsor dan ditarik naik lagi. Tapi ini sih perlawanannya cukup kuat ya setelah tadi jatuh lumayan dalam, bukan hanya BRMS, IHSG juga ya. Cuman ditarik naik lagi ya, semoga aja melihat asing masih masuk dan belum distribusi ya, semoga aja masih bisa naik untuk target price bulan ini di 1400 ya untuk BRMS. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham RC. RC ini juga mencoba breakout tapi belum berhasil untuk hari ini. Tadi open gap atas ya, harganya ya di opennya itu di 1800 ya, jadi mendekati harga penutupannya. Open gap atas, turun ke area support ya, sempat naik dulu sih, tadi naik dulu, kemudian turun ke area support. Mungkin yang udah taking profit di resist dan ambil posisi lagi di support ya lumayan ya, jadi floating profit lagi. Untuk besok pantau 1810. Ya kalau bisa break di atas itu berarti lanjut bullish untuk RC, dan target price-nya di sini di 1970 ya. 1970 ini resisten selanjutnya untuk saham RC kalau misal besok hijau. Kita lihat untuk transaksinya hari ini RC cukup liquid ya, cukup ramai, dan asingnya net buy masuk, BK versi asing akumulasi 30 M-an. Dibandingkan yang keluar ya asingnya lebih banyak masuk, untuk lokalnya net sell ya, kalau kita total lebih banyak asing keluar, lokal keluar sorry. Untuk asingnya net buy banyak 26 M, dan harga sahamnya masih ditutup hijau 5,6% ya, cukup tinggi.
Hari ini juga cukup bagus ya, mungkin tadi pagi open gap bawah dan di sesi kedua sebagian pada nutup gap dan ditarik naik lagi. Ya target price-nya masih di 1970 untuk saham RC. Oke, itu untuk saham RC. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bumi ya. Bumi ini yang cukup menarik hari ini, tadi longsornya cukup dalam banget. Ada perlawanan naik ya untungnya, jadi buat teman-teman yang tadi sempat nyerok di harga bawah di area supportnya 406, ya lumayan langsung floating profit ya. Tapi aslinya jualan ini yang perlu hati-hati ketika sideways di harga atas ya, di harga 450-an itu sebagian asing juga distribusi dengan jumlah yang cukup besar. Ini hari ini turun 5,6%, disertai juga didistribusi oleh asing. Itu perlu hati-hati kalau misal besok bumi merah ya. Apalagi kalau sampai jebol di bawah 406 ya sementara wait and see aja dulu buat yang belum punya posisi atau yang udah floating profit. Untuk bumi ya amannya untuk scalping atau trading aja ya. Mungkin seperti itu lebih aman. Ini volatilitasnya tinggi untuk saham bumi, jadi siap-siap mental kalau turun juga dalam, naik juga tinggi. Untuk bumi hari ini 437,9 M untuk asingnya keluar dan cukup liquid ya, nilai transaksinya 4,3 triliun. Jadi masih ramai ya untuk saham bumi ini. Bumi ini kalau kita lihat hari ini untuk asingnya sendiri yang distribusi ada AK net sell 263 M, kemudian YU net sell 169 M, ZP, CC versi asing juga net sell ya. Jadi ini investor broker-broker asing yang keluar cukup banyak ya dibandingkan yang masuk AK, BK, AI aja ya. Jauh lebih banyak asing keluar dan yang nampung lokal ya. MG-nya hari ini MG-nya keluar nih 14,3 ya. Scalping lah untuk MG. Jadi perlu hati-hati karena untuk bumi dalam 1 minggu belakangan ini untuk asingnya di harga atas ini udah taking profit atau keluar 2 triliunan lebih loh ini. Jadi ya kalau mau buy untuk scalping aja ya. Besok pantau ini semoga nggak sampai jebol di bawah 406. Ya, ini resistnya masih di 458. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek Dewa. Untuk Dewa hari ini koreksi ya. Walaupun tadi longsor dalam banget, agak mengkhawatirkan kalau tadi nggak bisa break lagi di atas 725 ya. Untungnya bisa naik lagi dan sebenarnya perlawanan naiknya ini lumayan kuat ya untuk Dewa setelah turun ke 690-an ditarik naik lagi ke 790-an, itu kan berarti bayarnya lumayan kuat. Kita lihat hari ini untuk Dewa, tapi asingnya keluar sih kalau nggak salah hari ini tanggal 12 itu net sell 67 M ya. Kalau kita bandingkan nilai transaksinya 1,5 triliun dan cuma net sell 67 ya nggak terlalu besar ya untuk saham Dewa. Kita lihat hari ini untuk saham Dewa secara keseluruhannya yang masuk sama yang keluar nggak terlalu beda jauh. Ya asingnya net sell, lokalnya net buy ya. SQ net buy 58 M. Dan harganya udah di atas ini untuk saham Dewa, jadi kalau mau cari aman, harganya di atas tapi bullish ya. Jadi kalau mau cari aman ya seperti tadi itu, ketika koreksi ke area support ambil buy ya, karena trennya masih bullish ya ada potensi naik lagi. Tapi resikonya ya itu, kalau turun dalam. Untuk saham Dewa ya, amannya untuk trading aja lah ya. Namanya untuk trading ya, misal tadi turun cukup dalam ke 700-an tapi
ditarik naik lagi dan bisa break di atas 725, nah itu ambil buy, dan di harga-harga 790 ini kan udah lumayan kalau di taking profit. Jadi seperti itu untuk saham Dewa. Ya mungkin teorinya agak gampang tapi prakteknya yang sulit ya, karena ketika running trade itu ya nggak semudah analisa teknikal seperti ini. Jadi kuat-kuatan mental aja, kita cuma bisa menganalisa ya. Untuk saat ini di sini resistennya masih di 855, kalau belum bisa break di atas itu berarti ada kemungkinan kalau nggak sideways ya lebih cenderung koreksi ya untuk saham Dewa. Tapi kalau berhasil break, di atas 860 ya ke 980. Mungkin seperti itu untuk Dewa. Kalau berhasil break berarti follow trend, lanjut bullish, ngejar 980. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Adaro hari ini ditutup hijau ya, masih hijau, jadi cukup kuat untuk Adaro dan cukup volatile juga ya. Tadi turun lumayan dalam tapi ditarik naik lagi. Ya, untuk Adaro tadi pagi open gap atas, jadi opennya di harga penutupan ini 2150, sempat naik ke 200, 2200-an ya. Kemudian longsor ke area support, jadi mungkin yang tadi udah taking profit kemudian ambil lagi di support 2020 ya lumayan. Supportnya masih di 2000, oh enggak sih, hari ini supportnya di ini ya 2120. Untuk besok pantau 2120, kalau misal masih bisa bertahan di atas itu, mudah-mudahan masih bisa naik, dan untuk resistennya masih di 2250. Kemarin itu tanggal 8 Januari gagal breakout ya, dan hari ini bisa break lagi di atas 2120 ya, mudah-mudahan lanjut naik, ngejar 2250 untuk Adaro. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana. Hari ini tanggal 12 untuk Adaro diakumulasi asing ya, ada yang akumulasi yaitu AK sebesar 142,7 M. Dibandingkan yang keluar BK 41,7 ya lebih banyak AK masuk ya, jadi diakumulasi asing. Lokalnya ada LG yang masuk juga lumayan banyak 57 M, dan yang keluar didominasi broker-broker retail, harga sahamnya naik. Hanya ada potensi besok lanjut naik, semoga aja IHSG nggak koreksi dalam lagi seperti tadi. Ya ada potensi Adaro nguji 2250 lagi. Oke, itu untuk Adaro. Selanjutnya kita cek saham properti yang hari ini cukup menarik ya, kita bahas P1. P1 ini buat teman-teman yang bersabar langsung profit banyak ya. Tadi kalau di awal market langsung taking profit itu lumayan di 400-an. 430 ya. Oh sorry, 440 harga tertinggi hari ini ya. Setelah sekian lama bersabar untuk P1 hari ini ngegas, dan nggak bagusnya itu tadi nanggung ya, turunnya itu nggak nutup gap dulu. Kalau misal turun nutup gap itu menarik untuk P1 karena di harga sekarang pun itu valuasinya cukup menarik ya, dan hitungannya untuk saham properti di Indonesia P1 ini salah satu saham yang fundamentalnya cukup bagus dan ya valuasinya masih cukup relatif murah ya. P1 hitungannya hutangnya nggak terlalu banyak, cashnya banyak, menarik lah untuk fundamentalnya ya. Fundamentalnya menarik untuk P1, tapi ini udah naik cukup tinggi buat teman-teman yang mau buy dengan disclaimer, tapi yang nggak mau buy dengan alasan udah naik cukup tinggi juga nggak masalah. Untuk P1 sendiri untuk besok pantau 392 ya, ini support terdekatnya. Resist terdekat karena hari ini close di 388. Opennya di 398 tadi open di sini, harusnya ini candlenya merah.
close di sini. Ya, besok pantau ini berarti 392. Kalau bisa break di atas itu, volumenya cukup bagus. Disclaimer kalau mau follow trend, nanti target price-nya di 418. Tapi kalau malah merah ya hati-hati. Kalau turun-turun supportnya cukup dalam di 360. P1 kita lihat hari ini cukup ramai dan untuk P1 sendiri yang bikin ramai itu XL ya. XL-nya masih net buy 50,6 M, rata-rata belinya di 409, close-nya di bawah 400, berarti untuk XL hari ini nyangkut. Secara keseluruhan loh itu. Belum tentu retail juga, jadi selain XL, XC juga net buy 38M, lihat transaksi hari ini yang masuk XL sama XC, mereka lokal ya, jadi ada sebagian retail, sebagian besar mungkin nyangkut. Mungkin yang baru entry hari ini loh ya, tapi kalau entry-nya dari kemarin-kemarin, average-nya di bawah ya floating profit cukup lumayan. Dan untuk P1 ini jarang-jarang loh sevolatilitas ini. Semoga aja kedepannya masih volatile ya, jadi menarik buat kita pantau. Untuk besok ya pantau 392 apakah bisa break atau enggak ya. Oke, itu secara teknikalnya, lihat transaksi hari ini KZ asingnya net sell malahan dijadikan kesempatan asing buat keluar. Walaupun seperti itu, di harga sekarang ya nggak bisa dikatakan mahal juga ya untuk P1, jadi masih menarik buat dipantau. Oke, itu untuk P1, selanjutnya yang terakhir ya, ini udah mau jam 7. Untuk BKSL hari ini juga naik cukup tinggi. Yang terakhir ini kita akan cek BKSL. Turun koreksi lumayan dalam, mantul di area support 128 dan ini mulai bullish lagi. Untuk BKSL tadi sempat ke 173, cuman koreksi turun tapi masih dijaga di atas 162 ya. Naik 11%-an cukup tinggi. Secara teknikal support terdekat di 162, jadi kalau misal besok merah di awal market pantau 162. Semoga nggak jebol. Kalau jebol 162 ya supportnya ke 151. Tapi ini lihat indikasi teknikalnya sih ada kemungkinan masih lanjut naik ya. Jadi besok berharap aja buat teman-teman yang punya saham ini nggak jebol di bawah 161. Untuk BKSL hari ini juga XL yang bikin ramai ya, tapi XL-nya net sell 20M. Nilai transaksinya 503M, net sell 20M, jadi XL-nya keluar di BKSL masuk di P1. Ya bagus sih. Ya, jadi ya dibandingkan dibandingkan BKSL kan P1 secara fundamental cukup bagus. Valuasinya juga lebih murah ya. Untuk BKSL sendiri hari ini tapi asingnya masuk, ini AK sesi net buy. Kalau di P1 tadi kan asingnya keluar. Ya mungkin bisa dipantau untuk BKSL besok ya, kalau bisa bertahan di atas 162, kalau mau buy follow trend nanti kalau mantul naik target price-nya di 174. Oke, itu tuh sampai KSL dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.